Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Di bayang-bayang fata morgana, berharap hidup husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dasar-dasar perilaku kelompok dan memahami tim kerja. Selamat menonton. Hakikat dan klasifikasi kelompok. Kelompok adalah dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai sasaran tertentu. Duncan dalam Sofyandi mengemukakan ada 4 ciri utama kelompok, yaitu 1. Common motive leading to group interaction. Anggota suatu kelompok paling tidak harus memiliki satu tujuan bersama. Yang kedua, ada members who are affected differently by their interaction. Hubungan dalam suatu kelompok harus memberikan pengaruh kepada setiap anggotanya. Yang ketiga, ada group structure with different degrees of status. Dalam kelompok selalu ada perbedaan tingkat atau status karena akan selalu ada pimpinan dan pengikut. Yang keempat, ada standard norm and values. Karena kelompok terbentuk untuk mencapai tujuan bersama, maka biasanya pembentukan disertai tingkah laku dan sistem nilai bersama. Anggota kelompok diharapkan mengikuti pola tersebut. Kemudian menurut Rifai dan Mulyadi, mereka mengklasifikasikan kelompok menjadi 2. Yang pertama ada kelompok formal. Kelompok formal adalah suatu kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu. Dan yang kedua ada kelompok informal. Adapun kelompok informal adalah suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Selain itu, Badeni juga mengemukakan beberapa jenis kelompok selain dari yang telah disebutkan di atas. Yang pertama ada kelompok komando dan kelompok tugas, dan yang kedua ada kelompok kepentingan dan kelompok persahabatan. Tahap perkembangan kelompok. Ada 5 tahap perkembangan kelompok menurut Robbins and Judge, atau lebih dikenal dengan model 5 tahap. Yang pertama, ada tahap pembentukan atau forming. Tahap pertama dalam perkembangan kelompok yang dicirikan oleh banyaknya ketidakpastian mengenai struktur, maksud dan tujuan, dan kepemimpinan kelompok. Yang kedua, ada tahap keributan atau storming. Tahap kedua dalam perkembangan kelompok yang dicirikan oleh konflik di dalam kelompok. Artinya, para anggota menerima baik eksistensi kelompok, tetapi melawan adanya kendala-kendala yang dikenakan oleh kelompok terhadap individualitas. Yang ketiga, ada tahap penormaan, norming. Tahap ketiga dalam perkembangan kelompok dicirikan oleh hubungan akrab dan kekohesifan atau kesaling ketertarikan. Tahap penormaan adalah tahap di mana perkembangan hubungan yang akrab dan kelompok menunjukkan sifat kohesif atau saling tertarik. Yang keempat, ada tahap pengerjaan atau performing. Tahap keempat dalam perkembangan kelompok, di mana kelompok tersebut sepenuhnya berfungsi dan diterima dengan baik. Tahap penundaan atau adjourning. Tahap terakhir dalam perkembangan kelompok dengan ciri kepedulian untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan, bukan melakukan tugas. Yang keenam, ada model alternatif atau kelompok ini memiliki urutan tindakan atau bukan tindakan mereka sendiri. Proses kelompok dipengaruhi oleh beberapa karakteristik dari kelompok. Yang pertama ada besaran kelompok, yang kedua ada diferensial status, yang ketiga ada kohesivitas, yang keempat ada keragaman keanggotaan, dan yang kelima ada kematangan emosional. Selanjutnya, kondisi internal kelompok meliputi tujuan dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan. A. Struktur organisasi. Ketentuan mengenai otoritas yang dimiliki setiap individu dalam organisasi. B. Peraturan formal. Ketentuan mengenai aturan, prosedur, serta kebijakan dalam organisasi. C. Sumber daya organisasional. Sumber daya yang dimaksud berupa uang, waktu, bahan mentah, peralatan yang dialokasikan organisasi pada kelompok. D. Evaluasi kinerja dan sistem ganjaran. E. Budaya organisasi. Standar anggota mengenai perilaku yang dapat diterima dengan baik dan yang tidak dapat diterima. Selanjutnya, sumber daya anggota kelompok. Ada 2 sumber daya yang berperan sangat penting pada anggota individu, yaitu
A. Kemampuan. Terdapat kemampuan hubungan antara kemampuan intelektual dengan relevansi terhadap tugas kinerja kelompok. B. Karakteristik kepribadian, yaitu hubungan karakteristik kepribadian yang positif dalam budaya terhadap produktivitas, semangat, dan keofsipan kelompok. Selanjutnya, kinerja dan kepuasan kelompok. Menurut Miftah Toha, mengemukakan bahwa kelompok dikatakan produktif jika anggotanya memiliki keterampilan yang mendukung sumber daya. Ada beberapa variabel yang berhubungan dengan kinerja, yaitu persepsi peran, norma, status, ukuran kelompok, tugas kelompok, dan keofsipan kelompok. Selanjutnya, teori pembentukan kelompok. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa dipisahkan dari kelompok. Kelompok merupakan bagian dari kehidupan manusia. Tiap hari manusia akan terlibat dalam aktivitas kelompok. Demikian pula, kelompok merupakan bagian dari kehidupan organisasi. Teori pembentukan kelompok yang lebih komprehensif adalah suatu teori yang berasal dari Georg Homans di dalam buku Miftah Toha. Teorinya berdasarkan pada aktivitas-aktivitas, interaksi-interaksi, dan sentimen-sentimen. Tiga elemen satu sama lain berhubungan secara langsung dan dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Semakin banyak aktivitas seorang dilakukan dengan orang lain, semakin beraneka interaksi-interaksinya. 2. Semakin banyak interaksi-interaksi di antara orang-orang, maka semakin banyak kemungkinan aktivitas-aktivitas dan sentimen yang ditularkan. Selanjutnya, pengambilan keputusan kelompok. Menurut David B. Johnson di dalam buku Wadeni 2013 halaman 116 mengatakan bahwa banyak penelitian yang menunjukkan pengambilan keputusan kelompok lebih baik dalam suatu organisasi jika dibandingkan dengan pengambilan keputusan secara individu. Alasannya adalah 1. Proses kelompok menimbulkan proses again dan proses baru. 2. Memperbaiki kesalahan orang lain. Contohnya saja ketika kita rapat membuat suatu kegiatan, masing-masing orang menyampaikan gagasannya, yang mana mungkin dari gagasan tersebut adanya kelemahan dan keunggulan masing-masing. 3. Memiliki lebih banyak informasi. Pengambilan keputusan di dalam kelompok dan tujuannya untuk menyempurnakan ide-ide tanpa adanya diskriminasi dari orang tertentu. Selanjutnya, metode pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, metode atau teknik pengambilan keputusan dapat mempengaruhi terjadinya keputusan yang baik untuk dilakukan. Dengan demikian, Stephen P. Robbins mengajukan beberapa metode dalam pengambilan keputusan untuk dipertimbangkan. Di antaranya yaitu 1. Decision by authority, 2. Decision by expert, 3. Decision by averaging. Di sini kita akan membahas tim versus kelompok kerja, tipe tim, membentuk tim yang efektif. Yang pertama, tim versus kelompok kerja. Apakah sebenarnya yang membedakan antara tim dengan kelompok? Dalam buku Khairul Umam, Robert B. Marduk telah membedakan keduanya sebagai berikut. Adapun kelompok memiliki ciri-ciri. Yang pertama, anggota menganggap pengelompokan mereka hanya untuk kepentingan administratif. Yang kedua, anggota cenderung memperhatikan dirinya sendiri karena dilibatkan dalam penetapan sasaran. Yang ketiga, anggota diperintah untuk mengerjakan pekerjaan, bukan diminta saran untuk mencapai yang baik. Yang keempat, anggota tidak percaya dengan rekan kerjanya karena tidak memahami peran anggota lainnya. Yang kelima, anggota kelompok sangat hati-hati dalam menyampaikan pendapat karena kurang toleransi. Kita membahas yang kedua, yaitu tipe-tipe tim. Levin-Wilson dalam Wibowo 2013 pengelompokan tim menjadi 5, yaitu 1. Work team. Tim ini dirancang
untuk relatif permanen dengan maksud menghasilkan jasa dan biasanya memerlukan komitmen penuh dari anggota mereka. Yang kedua, manajemen tim. Sama halnya dengan work team, akan tetapi ada perbedaan dari beberapa cara penting. Terus yang ketiga, parallel team. Parallel team hanya memerlukan komitmen paruh waktu dari anggota dan mereka dapat permanen atau temporer tergantung pada tujuannya. Yang keempat, project team. Project team dibentuk untuk sekali tugas dan yang umumnya kompleks dan memerlukan banyak masukan dari anggota tipe berbeda dalam pelatihan dan pengalaman. Yang terakhir, ada action team. Tim ini melakukan tugas yang umumnya dalam waktu terbatas dan sifatnya sangat menantang serta mereka bekerja sama untuk waktu yang lebih panjang. Setelah itu kita akan membahas yang ketiga, isu kontemporer dalam pengelolaan tim. Dalam bagian ini dibahas 4 isu yang berkaitan dengan pengelolaan tim. Yang pertama, bagaimana perundang-undangan merusak upaya untuk melaksanakan tim dalam organisasi berserikat buruh. Yang kedua, bagaimana tim mempermudah pengambilan manajemen kualitas total. Yang ketiga, apakah implikasi keanekaragaman angkatan kerja dalam kinerja tim. Yang keempat, bagaimana manajemen menggiatkan kembali tim yang macet. Yang terakhir, tim dan undang-undang tenaga kerja historis, hubungan antara tenaga kerja dan manajemen dibangun atas konflik. Selanjutnya yaitu tim dan manajemen quality total, yaitu adalah perbaikan proses dan pelibatan karyawan yang merupakan bagian vital dari perbaikan proses. Dengan kata lain, total quality management menuntut manajemen untuk mendorong para karyawan untuk berbagi gagasan dan bertindak sesuai dengan apa yang mereka sarankan. Seperti yang dikemukakan oleh salah satu pengarang, yaitu tidak satupun dari berbagai proses dan teknik total quality management akan dimengerti dan diterapkan kecuali dalam tim-tim kerja. Semua teknik dan proses semacam itu menuntut tingkat komunikasi yang tinggi dan kontak, respons dan penyesuaian, serta koordinasi dan pengurutan. Ringkasnya, teknik dan proses ini menuntut lingkungan yang dapat dipasok hanya oleh tim kerja yang unggul. Manajemen Forge mengidentifikasi 5 tujuan tim, yaitu yang pertama, cukup kecil agar efisien dan efektif. Yang kedua, dilatih dengan benar dalam keterampilan yang akan dibutuhkan anggotanya. Yang ketiga, dialokasikan cukup waktu untuk bekerja pada masalah-masalah yang mereka rencanakan untuk ditangani. Yang keempat, diberikan otoritas atau wewenang untuk memecahkan masalah dan melaksanakan tindakan korektif. Yang kelima, masing-masing mempunyai seorang juara yang ditunjuk yang tugasnya adalah membantu tim menghindari penghalang-penghalang jalan yang timbul. Yang keenam, tim dan keanekaragaman angkatan kerja pada tim. Apabila tim itu sibuk dalam tugas pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, tim yang heterogen membawa perspektif ganda ke dalam pembahasan. Jadi meningkatkan kemungkinan bahwa tim akan mengidentifikasi pemecahan yang kreatif atau unik. Selanjutnya yaitu dasar-dasar perilaku kelompok dan memahami tim kerja. Beraneka itu menghabiskan lebih banyak waktu membahas isu tersebut yang mengurangi peluang bahwa suatu alternatif lemah akan dipilih, tetapi hendaknya diingat bahwa kontribusi positif yang diberikan oleh keanekaragaman kepada tim pengambilan keputusan tak diragukan akan berkurang dengan berjalannya waktu, dapat mengharapkan meningkatkan komponen nilai tambah dari tim yang beraneka dengan makin kenalnya satu sama lain anggota-anggota dan makin kohesif tim itu. Menyegar ulang tim dewasa cenderung menderita penyakit pikiran kelompok. Anggota-anggotanya mulai meyakini bahwa mereka dapat membaca pikiran semua orang sehingga mereka mengendalikan, mereka tahu apa yang dipikirkan oleh semua orang. Akibatnya, anggota tim menjadi enggan untuk menyampaikan pikiran mereka dan hanya ada kemungkinan kecil untuk saling menantang. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.